teman-teman semua yang banyak support yang saat ini nanti aku akan jalanin. Aku udah gak sabar pengen segera buat karya juga. Ya, ini Mas Dani Mardani ya. Aku Sahabat sahabat aku juga Mama Sultan ya, Sultan Saladin. Selain juga Mbak Lisa ya, lawyer aku. Jadi dari DPRD Cirebon juga ini, Mas Dani. Ya, selalu support lah. Ya, teman seusia lah. Enggak di. Oh iya ya, maunya muda aja. Nah, gimana tuh Kak, Abang tuh, Bang Dani bisa cerita sedikit awal mulanya gimana sih sampai melihat Kak Lisa dan bersupport lah. Maksudnya nggak full support, artinya kan sharing-sharing Kakak bantu juga. Ya, Sejak mungkin kapan ketemu kenal? ya sebenarnya sudah sejak lama ya saya kenal Mbak Yuyun gitu ya. Dan saya kira untuk orang Cirebon, Mbak Yuyun ini kan bukan orang yang asing gitu ya. Dia sebagai artis nasional yang saya kira teman-temannya banyak di kota Cirebon gitu. Termasuk saya ini kan teman seusianya lah. Nah, tentu terhadap apa yang sedang dia hadapi sampai dengan hari ini, tentu saya melihat bahwa dia adalah sosok perempuan yang sangat kuat, tabah, memiliki daya juang yang begitu luar biasa gitu ya. Terutama menghadapi persoalan beberapa waktu terakhir ini. Dan saya sebagai sahabat tentu selalu memposisikan untuk bisa menjadi bagian dari proses perjuangan ini gitu. Nah, tentu di balik peristiwa yang dihadapi selama ini oleh Mbak Yuyun, ini tentu pastinya akan membuahkan sebuah hikmah. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak dalam waktu yang lama ini akan ada satu giat yang bisa dilakukan oleh Mbak Yuyun. Nah, tentu untuk kemajuan kota Cirebon lah tentunya. Amin. Jadi saya sangat support setelah persoalan ini selesai ya, untuk kemudian bisa segera move on, untuk kemudian segera bangkit ya, menata hidup kembali untuk menjadi lebih baik lah tentunya seperti itu. Amin. Nah, kayaknya sih sosok Kak Dani ini gimana? Pasti kan kalau awal mula gimana ya, ini ternyata pas kenal sosok Kak Dani ini gimana? Nah, orangnya baik banget dan apa ya, humble. Jadi maksudnya dia semuanya tuh bisa masuk kemana aja, perhatian gitu loh semuanya tuh. Jadi gimana ya, aku jadi terharu ini. Aku sangat terima kasih banget pokoknya semuanya dengan teman-teman yang sudah mendukung ya. Aku bisa melewati semua ini dan sekarang udah tinggal menatap ke depan aja ya Mas ya. Itu aja sih gitu. Dan alhamdulillah sih tidak hanya saya, mungkin ada teman-teman Ya. yang lain, ada Bapak Sultan Saladin, Ya. kemudian ada rekan-rekan lain ya yang bisa terus mensupport Mbak Yuyun untuk bangkit, untuk menata hidup kembali ke depan. Amin ya Allah. Berkarya lagi kita akan support itu. Iya. Bahkan mungkin tidak hanya saja di dunia peran, tapi juga di kegiatan-kegiatan sosial lain. Tapi Seperti itu, Mbak. apa benar nih kalau boleh tahu sedikit, Kak Yuyun sempat menangis-nangis curhat sama Dani? Iya sih, saya kira ini sangat manusiawi ya, menghadapi sebuah persoalan yang amat sangat berat, terus kemudian curhat kepada rekan, kepada teman. Ya, Karena udah nggak ada siapa-siapa Mas mungkin ya. udah nggak ada, karena nggak ada siapa-siapa lagi selain teman kan gitu. Dan tentu kita sebagai teman yang baik ya kita dengar, kemudian kita berikan masukan, kemudian kita berikan hikmahnya untuk kemudian ini jadikan sebagai sebagai catatan untuk kemudian ini dijadikan sebagai motivasi untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Tapi belum boleh dibocorin ya Bang ya, apa itu yang akan booming dilakukan oleh Kak Yuyun? Ya pokoknya sih insya Allah lah nanti akan ada jalan yang terbaik buat Mbak Yuyun ke depan. Amin. Nah, terakhir kalau untuk memilihkan dari seorang sahabat, pinginnya pasangannya yang seperti apa nih? Kalau dari seorang sahabat, kamu baiknya ntar pasangannya yang tinggi, putih. Pokoknya Jangan yang paling sampai penting lagi. sih, yang paling penting sih baik dan bertanggung jawab, Mbak Yu. Betul. Iya, karena harapannya kan orang memilih pasangan ke depan itu kan bisa menjadi pemimpin tidak hanya di dunia tapi juga harapannya bisa menjadi teman di akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kak Yuyun sendiri gimana nih? Kat lu Bang, gimana nih harapannya buat
Kak Dadi selaku sahabat dari mulai kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya pastinya harapannya gimana nih? Ya harapannya ya saat ini aku bersyukur banget ya istilahnya punya sahabat-sahabat yang support semuanya, untuk aku maju lagi, untuk aku bangkit lagi, jadi semangat lagi gitu loh Mas, gitu. Jadi udah nggak sabar sih pengen segera aja gitu loh, biar bisa speechless nih jadinya. Gimana nih Mas Dani? Aduh terima kasih semuanya untuk semua sahabat yang udah ngedukung aku dari Sultan Saladin, Mas Dani, kemudian semuanya lah pokoknya itu aku udah nggak sabar pengen segera bangkit, segera jalan lagi, segera action gitu loh untuk semua bidang itu aja Mas. Tapi tentunya terakhir Bang, pekerjaan yang akan ininya adalah udah punya pengalaman banyak dalam pekerjaan itu dong ya. Artinya menyangkut nggak sih Bang? Ya sebenarnya sih sangat beririsan ya. Mantap. Pokoknya yang jelas sih Beriringan ya. iya beriringan lah. Oke. Pokoknya kita akan posisikan pada posisi yang beliau yakin mampu untuk melakukan itu gitu. Yang paling penting itu. Mantap. Bismillah. Amin, amin, amin. Terima Amin. kasih kepercayaannya. Oke. Siap. Oke, doain ya semuanya, Amin. sukses Makasih lagi. banyak. Sukses. Sip, Bang. Iya, kemarin kan sempat waktu pas kejadian kan itu kan aku sama anak juga sempat konseling juga kan ke psikolog karena memang traumatik itu anak juga sempat konseling ke psikolog sesi gitu ya. Tapi semuanya saya nggak mau nangis sebenarnya, saya pengen senang, saya pengen bahagia gitu. Sekarang istilahnya semua saya akan bisa melewati semua ini tanpa yang maha kuasa di atas itu enggak. Aku sangat yakin banget dan aku selalu bicara sama anak aku, Mari apapun itu jangan sempat pernah tinggal di sana. Apapun permintaan mohonlah sama yang di atas, jangan berlakukan manusia pasti akan kecewa. Kalau udah Allah ACC semuanya, sampai aku ketemu sahabat-sahabat aku yang support juga gitu loh semuanya, ayo yuk kita maju lagi, kita bangkit lagi, apapun dari bidang politik maupun bidang film kita maju lagi. Itu aku bersyukur alhamdulillah. Kondisi adik Hari sendiri sekarang setelah 2 tahun ya dari Berpositif tinggi sama Allah, pasti ada hikmah deh, ada hikmah dari semua ini. Ya sudah, alhamdulillah sudah aku memberikan kebahagiaan aja, apa yang dia senang otomotif, dia senang apa gitu ya, untuk melupakan aja semuanya gitu. dengan riwayatnya Hari sempat jadi korban KDRT, apakah ada pesan-pesan Mbak Yuyun kayak mungkin Hari nanti kelak besar jangan seperti Iya. dia? Aku selalu tanamkan ke dia, jangan dicontoh yang didebat. Kalau kamu dengan perempuan gitu ya, kamu harus ingat mama gitu kan, mama kan juga perempuan, harus kamu hargai dan harus kamu sayang. Mbak. Kak, gimana nih Kak waktu ini harta gono gininya ada nggak sih Kak yang Kakak pikirin atau Hari pikirkan gitu? Boro-boro ya dia apa yang mau diinin harta gono gini, istilahnya dia aja juga begitu gitu. Aku sih pengennya berharapnya uang yang 400 juta itu kan tabungan anak aku ya yang dia bawa ya, aku pengennya ada kesadaran dia untuk ngebalikin aja sih soal utang dia gitu, selain ke almarhum mami aku gitu kan, istilahnya itu gitu. Cuma ya kita lihat aja lah gitu loh, istilahnya aku kalau sampai gimana ya aku berharap dari rezeki dari yang lain. Tapi kalau dia nggak ada niat bayar, emang udah kebiasaan gitu kan, dia juga banyak utang di luar. 400 juta ya? Dari temen-temennya aja juga istilahnya pada ngomong juga seperti itu, kebiasaan dia mah nggak pernah bayar utang tuh, nggak pernah katanya gitu. Jadi makanya sih kalau misalkan emang dia tidak ada niat ya biar nanti sampai di akhirat lah dia ditagih dikejar gitu. Emang nggak ada harta gono gini gitu Kak? Apanya harta gono gini, semua Rumah, yang tanah gitu semua Kakak yang semuanya aku. Untung aja kemarin sertifikat rumah mami ya, untungnya nggak sempet juga mau irik-irik gitu, maksudnya alhamdulillah aja untung nggak gitu loh. Kalau nggak wah udah deh semuanya udah nggak karu-karuan, itu aja sih. Nah pasca ini kan banyak benturan-benturan yang banyak lah menyakitkan, suka duka pasca almarhum ibu meninggal juga. Iya. Terus anak trauma juga, banyak cobaan. Gimana nih Kak perasaannya? Ya aku cuma bersyukur aja ya, maksudnya bersyukur sampai detik ini gitu bisa ngelewatin semua ujian yang berat banget gitu.
sama anak ya, dan istilahnya jangan sampai terulang lagi. Dan aku bersyukur banget punya temen-temen sahabat gitu yang support saat ini. Lupain semua Yun, lupain masa lalu yang gak enak, sekarang ayo kita maju, bangkit bareng-bareng. Itu aja, seperti Mas Dani, kemudian apa namanya, Pak Sultan Saladin ya di Keraton Cirebon gitu. Makanya aku jadi berasa walaupun aku hanya berdua sama anak, orang tua udah nggak ada, keluarga udah nggak ada, saudara juga, tapi aku berasa semangat lagi gitu. Maksudnya dari teman-teman semua yang banyak support yang saat ini nanti aku akan jalanin, aku udah nggak sabar pengen segera buat karya juga, terus dari berbagai bidang maupun politisi ataupun apapun semuanya aku jalanin saat ini, pengen segera untuk start aja gitu. Terakhir untuk masa mungkin depan memang anak. untuk direalisasikan juga ya buat para korban perempuan di masyarakat Indonesia, kakak selaku pengalaman yang punya pengalaman untuk dituangkan dalam pekerjaan kakak nanti ya. Ya, insya Allah aku mohon doanya juga. Mungkin karena aku pernah menjadi korban KDRT, jadi aku akan konsen gitu untuk ke anak-anak dan perempuan gitu ya. Karena aku merasakan banget gitu pada waktu kita masih di lingkup hubungan yang toksik, untuk keluar dari itu sangat sulit gitu. Tapi kita jangan putus berdoa sama yang di atas dan yakin Allah pasti di satu titik itu akan ngebantu kita keluar dari hubungan itu gitu loh. Dan apapun itu, sebagai korban KDRT jangan takut dan jangan malu untuk melapor, karena itu bukan aib, tapi pelaku itu aib. Jadi kita sebagai perempuan memiliki harga diri untuk memperjuangkan harga diri kita dengan kita melapor, kita berani, karena KDRT itu adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, yang benar-benar supaya tidak ada korban lagi, dan harus membuat jera untuk pelakunya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu kepada perempuan-perempuan di Indonesia. Itu aja sih. Ada gitu. persiapan khusus kan buat pekerjaan kakak nanti yang mungkin belum bisa di-share? Ya Kapan? pastinya teman-teman dari wartawan selama ini juga udah support banget. Untuk pekerjaan selanjutnya nanti aku pasti akan mengundang gitu kan, nanti ke kota kelahiran aku di Cirebon. Kita ketemu di sana nanti. Sekarang kita wisata religi. Bersyukur alhamdulillah, kita harus ingat juga asal usul kita kan gitu loh, dari leluhur semuanya. Nanti aku akan undang ke sana sekalian. Kemudian